Penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penyakit parasit ini akan menetap di organ hati, berkembang biak, kemudian menyerang sel-sel darah merah. Gejala penyakit malaria dapat berupa menggigil, demam, berkeringat, nyeri sendi, dan diare. Biasanya terjadi beberapa minggu setelah digigit. Berdasarkan data WHO, malaria menempati peringkat ketiga penyakit paling mematikan di dunia, dengan 2-3 juta kasus baru setiap tahunnya. Pada tahun 2021, di Indonesia tercatat ada lebih dari 300.000 orang yang terjangkit malaria, dan Papua menjadi provinsi dengan kasus malaria tertinggi di tahun 2021 yang mencapai angka 275.000 orang. Ketika kita terkena malaria, maka kita harus segera pergi ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis sehingga kita dapat mengonsumsi beberapa obat yang diresepkan oleh tenaga medis. Berikut ini merupakan beberapa senyawa yang terkandung di dalam obat anti malaria. Berikut ini merupakan beberapa senyawa yang terkandung di dalam obat anti malaria. Berikut ini merupakan beberapa tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai obat anti malaria. Berikut ini merupakan beberapa tumbuhan yang memiliki khasiat sebagai. Bagaimana sih caranya tanaman-tanaman tersebut dapat diproses atau diolah sebagai obat anti malaria? Ayo kita lihat. Adapun prosedur percobaannya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan ekstraksi, yang kemudian dilakukan uji konsentrasi total fenolik dan flavonoid, kemudian dilakukan uji secara in vitro yaitu dengan metode DPPH, uji penangkapan superanion oksida, uji penangkapan radikal hidroksil, dan peroksidasi lipid oleh MDA, aktivitas superoksida dinustase atau SDO, dan dilakukan uji 4 hari. Lea indica mengandung senyawa flavonoid dan tanin yang diketahui memiliki sifat anti-malaria. Flavonoid berperan dalam menghambat pertumbuhan parasit malaria, terutama Plasmodium falciparum dengan cara mengurangi parasitemia. Selain flavonoid, tanaman ini juga mengandung saponin dan alkaloid yang berkontribusi pada aktivitas anti-malaria. Saponin dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan memiliki efek. Ekstrak daun Lea indica menunjukkan aktivitas antimalaria yang signifikan dengan penurunan parasitemia yang tergantung pada dosis. Aktivitas antioksidan tertinggi ditemukan pada ekstrak metano dengan konsentrasi total fenolik dan flavonoid yang tinggi, yang berkontribusi pada potensi antimalaria. Cassia siemea mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, dan saponin yang diketahui memiliki aktivitas antimalaria. Senyawa-senyawa ini berperan dalam menghambat pertumbuhan parasit malaria, khususnya Plasmodium burgei dalam pengujian in vivo. Fraksi alkaloid dari Cassia siemea menunjukkan aktivitas antimalaria yang kuat, yang lebih baik dibandingkan dengan klorokuin. Tabel menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memiliki daya hambat tertinggi terhadap parasitemia, menandakan efektivitasnya sebagai antimalaria. Cardamus tinctorius mengandung berbagai senyawa bioaktif termasuk senyawa steroid seperti stigmasterol dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini diketahui memiliki aktivitas antimalaria yang signifikan. Ekstrak dari bunga Cardamus tinctorius memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan parasit malaria, khususnya Plasmodium falciparum. Dalam grafik di atas menunjukkan aktivitas antimalaria yang sangat tinggi dan menunjukkan efektivitas tinggi sebagai antimalaria. Setelah ditinjau kembali, ternyata Cardamus tinctorius memiliki keunggulan paling signifikan sebagai obat antimalaria dibandingkan dengan Lea indica dan Cassia siemea. Hal ini disebabkan oleh efektivitasnya yang lebih tinggi dalam menghambat pertumbuhan parasit malaria.